Malam itu, angin malam Jawa Barat menusuk tulang, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih gelap, bau darah yang mengental di udara. Desa Cikampek, sebuah kampung terpencil yang terkurung oleh hutan lebat dan kabut abadi, seolah hidup dalam bayang-bayang masjid tuanya. Rumah-rumah kayu reot berdiri seperti tulang belulang yang rapuh, atapnya ditutupi lumut hijau kehitaman yang seolah bernapas. Warga desa, yang sebagian besar petani miskin dan pengikut setia agama, bergerak seperti hantu di bawah cahaya bulan sabit, mata mereka penuh rahasia yang tak pernah diucapkan. Di sini, agama bukan hanya keyakinan, tapi senjata, dan Kiai Sulaiman adalah tuannya. Sebelum lanjut ke cerita, yuk isi kehadiran di kolom komentar. Tulis dari mana Anda menyimak cerita ini, dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor menarik lainnya. Semoga semua yang sudah subscribe dan ikut mendukung channel ini, diberikan kelimpahan rezeki, kemudahan dalam setiap langkah hidupnya, dan ketenangan lahir batin. Amin. Bismillah. Mari kita mulai ceritanya. Aswin tergeletak di tanah berlumpur depan rumah Nabila. Tubuhnya yang kekar kini hancur lebur. Darah mengalir dari hidungnya yang patah, mencampur dengan air liur yang bercampur debu. Warga desa mengelilinginya seperti serigala haus darah. Tangan-tangan kasar mereka memegang parang dan batu. "Bangsat, kau berani sentuh istri Kiai!" teriak seorang pria tua, mukanya merah padam karena amarah. Tendangan mendarat di perut Aswin, membuatnya muntah darah hitam yang panas. Sensasi itu sadis, seperti pisau yang memutar di dalam ususnya, tapi di balik rasa sakit, ada kilasan nafsu terlarang yang masih membara di benaknya. Ingatan akan kulit Nabila yang lembut, panas, dan basah keringat saat mereka bergumul dalam kegelapan. Aswin, pria berusia 32 tahun dengan tato pudar di lengan dari masa lalunya sebagai narapidana, pernah menjadi harapan desa. Karismatik dengan senyum miring yang bisa melelehkan hati wanita, ia kini hanyalah pekerja serabutan yang impulsif, terjebak antara nafsu birahi dan penyesalan yang menggerogoti jiwanya seperti ulat di daging busuk. Ia mencoba mengangkat tangan, memohon ampun, tapi suaranya hilang dalam jeritan warga. "Maaf, aku salah," gumamnya, tapi kata-kata itu tenggelam dalam hantaman berikutnya. Seorang wanita, mungkin ibu rumah tangga yang fanatik, menusuk kakinya dengan garpu taman. Darah menyembur seperti air mancur gelap, membuat Aswin menjerit dalam campuran rasa sakit dan ekstasi aneh. Sebuah sensasi mencekam yang mengingatkannya pada malam-malam gelap bersama Nabila, di mana cinta terlarang bercampur dengan ketakutan akan kutukan. Flashback melintas di benak Aswin seperti mimpi buruk yang sensual. 3 bulan lalu, ia pertama kali bertemu Nabila di pasar desa. Wanita berusia 28 tahun itu, istri Kiai Sulaiman, berjalan dengan anggun dalam kerudung hitam yang menutupi tubuhnya yang montok. Matanya, hitam pekat seperti malam tanpa bintang, penuh misteri dan kesepian yang dalam. Pernikahannya dengan Kiai bukanlah tentang cinta, tapi kewajiban. Sebuah penjara emas di mana ia terperangkap, tubuhnya menjadi simbol kesucian yang palsu. Aswin mendekatinya saat ia membeli sayur. Senyumnya yang karismatik memicu percikan pertama. "Bu, sepertinya hujan mau turun. Biar saya antar pulang," katanya. Suaranya rendah dan menggoda. Malam itu, di belakang gudang kayu, mereka pertama kali menyatu. Tubuh Nabila panas di bawah tangan Aswin. Keringat mereka bercampur seperti darah dalam ritual terlarang. Ia menggigit lehernya dengan sadis, meninggalkan bekas merah yang seperti luka, sementara Nabila mengerang dalam kenikmatan yang bercampur rasa bersalah. "Ini salah tapi aku butuh ini," bisiknya, tangannya mencengkeram punggung Aswin hingga berdarah. Sensualitas itu mencekam, penuh horor karena mereka tahu risikonya. Kiai Sulaiman bukan sekadar pemuka agama yang dihormati, tapi seorang pria dengan rahasia gelap. Warga desa memujanya seperti dewa, tapi bisik-bisik di malam hari menyebut ritual mistis yang ia lakukan di hutan, di mana darah dan jiwa menjadi korban untuk mempertahankan pengaruhnya. Beberapa warga, seperti Mbok Siti yang diam-diam menyimpan dendam karena anaknya hilang misterius, tahu ada sesuatu yang busuk di balik senyum suci Kiai. Kembali ke malam penyiksaan, warga akhirnya berhenti ketika darah Aswin membasahi tanah seperti genangan hitam yang hidup, berdenyut seolah bernapas.
Mereka menyeretnya ke pos polisi desa. Tubuhnya yang babak belur meninggalkan jejak darah yang menggeliat seperti ular. Di sel tahanan yang lembab dan gelap, Aswin meringkuk, napasnya tersengal. Malam itu, saat bulan tinggi, bisikan pertama datang. Suara rendah, seperti desahan wanita yang sedang klimaks, tapi bercampur dengan jeritan kesakitan. Kau milikku sekarang, darahmu, jiwamu. Bisikan itu datang dari sudut gelap sel, di mana bayangan seolah bergerak, membentuk wujud tangan yang panjang dan berdarah, meraih ke arahnya. Aswin menutup mata, tapi visi sensual Nabila muncul lagi, tubuhnya yang telanjang, tapi kali ini kulitnya retak seperti tanah kering, darah mengalir dari retakan itu, dan matanya berubah menjadi rongga hitam yang haus. Ia berteriak, tapi suaranya hilang dalam kegelapan yang mencekam, penuh horor yang sadis dan tak terelakkan. Di luar sel, angin hutan berhembus lebih kencang, membawa aroma busuk yang seperti daging membusuk. Desa Cikampek tidur dalam ketakutan yang tak diucapkan, tapi kegelapan baru saja dimulai. Hari-hari setelah pembebasan Aswin dari sel tahanan adalah neraka yang menyiksa, di mana cahaya matahari pun terasa seperti pisau yang menusuk luka-lukanya yang semakin membusuk. Polisi, dengan sikap acuh tak acuh yang khas birokrasi desa, melepaskannya karena kurang bukti, sebuah alasan yang terdengar seperti lelucon gelap di tengah desa yang haus darah. Tapi warga Cikampek tidak melupakan. Mereka mengucilkannya seperti penyakit menular. Mata mereka penuh kebencian saat ia berjalan tertatih di jalan berlumpur. Pembunuh nafsu, seseorang berbisik dari balik jendela. Suara itu menusuk hati Aswin lebih dalam daripada luka fisiknya. Ia kembali ke gubuk reyotnya di pinggir hutan. Tubuhnya yang babak belur kini dipenuhi bau amis yang tak hilang, seolah dagingnya sendiri sedang membusuk dari dalam. Luka-luka itu, luka-luka itu adalah mimpi buruk yang hidup. Yang paling parah adalah sayatan di perutnya dari hantaman warga. Sebuah robekan panjang yang seharusnya sembuh, tapi malah membengkak seperti tumor ganas. Di malam pertama bebas, Aswin duduk di lantai kayu yang berderit, mencoba membersihkannya dengan air sumur. Tapi saat ia menyentuhnya, kulit di sekitar luka bergerak. Ya, bergerak seperti ada ribuan cacing kecil yang menggeliat di bawahnya, mendorong keluar cairan hitam pekat yang berbau seperti mayat yang telah membusuk berminggu-minggu. Ia menjerit, tapi suaranya tersedak saat cairan itu menyembur ke tangannya, panas seperti asam yang membakar. Apa ini? Tuhan, apa ini? Gumamnya, tapi jawaban datang dalam bentuk bisikan yang lebih gelap. Dagingmu, milikku, berikan padaku. Suara itu datang dari dalam luka itu sendiri, seolah ada mulut tak terlihat yang berbicara dari kegelapan tubuhnya. Nabila menghilang seperti hantu yang ditelan kabut hutan. Tak ada jejak, tak ada pesan. Hanya rumah Kiai Sulaiman yang kini terkunci rapat, dengan warga berjaga seperti anjing penjaga. Aswin, didorong oleh campuran rasa bersalah dan nafsu yang masih membara, menyelinap ke sana di siang bolong. Ia menemukan kamar Nabila dalam keadaan porak-poranda, spray berlumur darah kering, cermin retak dengan bekas tangan berdarah di permukaannya, dan aroma sensual yang familiar, campuran keringat dan wewangian murah yang pernah ia hirup saat mereka bergumul. Ingatan itu menyayat sisi terdalamnya. Bagaimana ia pernah menggigit payudaranya dengan kejam, meninggalkan gigitan yang seperti luka perang, sementara Nabila mengerang dalam ekstasi yang brutal, tangannya mencakar punggung Aswin hingga berdarah. Kau milikku, Aswin selamanya, bisiknya saat itu, tapi kini kata-kata itu terdengar seperti kutukan. Apa yang lebih besar di balik ini? Apakah Kiai tahu? Atau lebih buruk, apakah Nabila bagian dari kegelapan yang ia sembunyikan? Tensi meningkat saat kematian pertama datang, kejam dan sadis seperti mimpi buruk yang tak bisa dibangunkan. Pak RT, pria tua yang memimpin penghakiman terhadap Aswin, ditemukan di belakang rumahnya pagi itu. Tubuhnya terkoyak dari dalam, perutnya robek seolah ada tangan yang mencengkeram dari ususnya dan menarik keluar. Darahnya membentuk pola aneh di tanah, seperti simbol ritual yang terdistorsi, dan wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan murni, mata terbelalak, mulut terbuka lebar seolah menjerit tanpa suara. Warga berkerumun, tapi tak ada yang berani menyentuh. Ini kutukan, karena si Aswin, teriak seseorang, dan amarah mereka beralih kembali padanya. Malam itu, Aswin bersembunyi di gubuknya, tapi entitas gelap muncul pertama kali. Sosok berjubah hitam, wajahnya tak jelas, hanya rongga gelap di mana mata seharusnya berada, dan mulut yang menganga seperti luka yang tak pernah sembuh. Ia berdiri di sudut ruangan, tak bergerak,
Tapi Aswin bisa merasakan napasnya. Dingin, busuk, seperti hembusan dari kubur terbuka. Kematian berikutnya lebih brutal, menyayat sisi terdalam kemanusiaan desa. Embok Siti, wanita yang pernah menusuk kaki Aswin, tewas di dapur rumahnya. Tubuhnya ditemukan dengan anggota badan yang dipelintir secara tidak wajar. Tangan kanannya dimasukkan ke mulutnya sendiri, memaksa ia memakan jarinya hingga tulang patah. Darah dan potongan daging berserakan seperti pesta kanibal yang gagal, dan di dinding tertulis dengan darahnya sendiri, nafsu menghancurkan. Desa diliputi ketakutan yang gelap, warga mengunci pintu, tapi bisik-bisik di malam hari semakin kencang. Aswin menjadi kambing hitam utama, batu dilempar ke gubuknya, ancaman dibisikkan di telinganya. Tapi yang paling mengerikan adalah bisikan yang menggoda dirinya sendiri. Bergabunglah, rasakan kenikmatan abadi, darah Nabila masih hangat di tanganmu. Suara itu datang saat ia tidur, membangunkannya dengan visi sensual yang kejam. Nabila telanjang, tubuhnya penuh luka gigitan, tapi ia tersenyum sambil menarik Aswin ke dalam kegelapan, di mana nafsu berubah menjadi penyiksaan abadi. Aswin bergumul dengan kegelapan dalam dirinya. Impulsifnya yang dulu membawanya ke penjara kini seperti racun yang meracuni pikirannya. Penyesalan menyayat jiwanya. Apakah ia pantas hidup setelah menghancurkan segalanya? Hutan di sekitar desa seolah hidup, cabang-cabangnya meraih seperti tangan mayat, dan angin membawa jeritan samar dari korban-korban yang tak terlihat. Tensi meningkat, kegelapan semakin dalam, dan Aswin tahu, ini baru permulaan dari horor yang akan menelan seluruh desa dalam kebrutalan yang tak terbayangkan. Kegelapan desa Cikampek semakin pekat, seperti darah yang mengental di luka yang tak pernah sembuh. Aswin, tubuhnya kini seperti mayat berjalan dengan luka-luka yang hidup dan menggeliat, tak bisa lagi tidur tanpa mimpi buruk yang sensual dan kejam. Setiap malam, visi Nabila menghantuinya, tubuhnya yang telanjang, kulitnya berkilau keringat, tapi retak-retak seperti tanah kering yang haus darah. Ia mengerang nama Aswin, tapi suaranya berubah menjadi jeritan saat darah mengalir dari bibirnya, menggoda dan menyiksa sekaligus. Penyesalan menyayat jiwanya lebih dalam dari pisau manapun. Nafsu yang dulu ia anggap sebagai pelarian kini menjadi rantai yang menyeretnya ke neraka pribadi. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, gumamnya pada dirinya sendiri. Suaranya retak seperti tulang yang patah. Didorong oleh ketakutan yang semakin brutal, Aswin mulai menyelidiki masa lalu Kiai Sulaiman. Ia menyelinap ke masjid tua di malam hari, di mana angin membawa bau amis yang seperti campuran keringat dan darah. Di ruang belakang, ia menemukan sebuah kotak kayu berukir simbol aneh, mata terbelalak dan tangan yang mencengkeram, seolah hidup. Di dalamnya, sebuah buku kulit tua, kitab penjaga roh. Halaman-halaman kuning itu penuh mantra yang diputar-balikan, dan catatan tangan kiai yang mengungkap rahasia gelapnya. Ritual mistis yang ia lakukan bukan untuk kebaikan, tapi untuk mempertahankan kekuasaan spiritualnya melalui pengorbanan jiwa. Dan Nabila, Nabila bukan sekadar istri. Ia adalah wadah, korban utama dalam ritual yang sensual, sadis, dan gelap, di mana nafsu manusia bercampur dengan kegelapan gaib. Flashback ritual itu terungkap melalui catatan kiai, seperti mimpi buruk yang Aswin baca dengan tangan gemetar. Ritual dimulai di gua tersembunyi di hutan, malam bulan purnama ketika energi gaib paling kuat. Kiai Sulaiman mempersiapkan diri dengan puasa 3 hari, tubuhnya telanjang di bawah jubah putih yang tipis, keringat mengalir seperti minyak urapan. Lokasi gua lembab dan panas, udara berbau belerang dan nafsu yang tertahan, dindingnya diukir simbol pentagram terbalik yang seolah berdenyut seperti vena. Alat-alat ritual, seekor kambing hitam yang disembelih hidup-hidup, darahnya dicampur dengan ramuan afrodisiak dari akar-akar langka yang membangkitkan nafsu liar. Mangkuk tanah liat berisi campuran darah manusia dan air mani dari korban sebelumnya, lilin hitam dari lemak hewan yang dibakar. Asapnya membuat halusinasi sensual di mana peserta melihat visi persetubuhan dengan roh-roh gelap. Fase pemanggilan dimulai dengan kiai berdiri di lingkaran garam bercampur abu jenazah, tubuhnya bergetar. Karena campuran puasa dan ramuan, ia menyembelih kambing dengan pisau berkarat, darah menyembur panas ke tubuhnya, menciptakan sensasi sensual yang sadis, seperti sentuhan kekasih yang membarat tapi menyakitkan. Mantra diucapkan, "Ya roh penguasa, bangkitlah dari darah, ikatlah jiwa ini untuk kekuasaanku." Suaranya rendah dan menggoda, seperti bisikan di telinga saat bercinta. Jika ada korban manusia seperti Nabila, ia dipaksa minum ramuan yang membangkitkan nafsu tak terkendali. Tubuhnya kejang dalam ekstasi yang brutal. Kiai menusuk perutnya perlahan dengan jarum perak,
menarik darah sambil korban mengerang kesakitan yang bercampur kenikmatan paksa, visi neraka pribadi di mana mereka melihat diri mereka disetubuhi oleh entitas gelap, tubuh terkoyak dalam orgasme abadi yang menyiksa. Fase pengikatan jiwa adalah puncak kegelapan sensual dan sadis. Nabila, sebagai wadah, ditempatkan telanjang di altar batu. Tubuhnya diikat dengan tali dari rambut manusia yang basah keringat. Kiai mengiris kulitnya secara ritualis, membentuk simbol di dada dan paha. Setiap irisan disertai sentuhan jari yang menggoda area sensitif, membangkitkan nafsu sebelum menyiksa. Darah mengalir lambat, dicampur air mata dan cairan tubuh lainnya, diminum oleh Kiai untuk menyerap esensi jiwa. Entitas jahat dipanggil untuk memasuki tubuh korban melalui persetubuhan gaib. Kiai menjadi medium. Tubuhnya bergabung dengan korban dalam tarian sadis, di mana nafsu berubah menjadi penyiksaan, gigitan yang meninggalkan luka dalam, cengkeraman yang mematahkan tulang, dan jeritan yang seperti klimaks yang tak pernah berakhir. Mata Nabila berubah hitam pekat, tubuhnya kejang seperti kesurupan, tapi dengan senyum sensual yang gelap, seolah menikmati kegelapan itu. Fase penyegelan menutup ritual dengan kebrutalan akhir. Kiai menusukkan pisau ke jantung korban, tapi tidak membunuh sepenuhnya. Hanya membuatnya mati sementara. Jiwa terikat selamanya pada entitas yang haus nafsu dan darah. Konsekuensinya gelap. Kiai mendapatkan kekuasaan, tapi tubuhnya ditandai luka permanen yang sensitif terhadap sentuhan. Mimpi buruk di mana ia disiksa secara sensual oleh jiwa-jiwa yang dikorbankan. Nabila, sebagai wadah, kehilangan jiwanya, menjadi boneka yang hidup tapi haus akan persetubuhan terlarang. Itulah mengapa ia mendekati Aswin untuk membangkitkan entitas yang kini lepas kendali. Aswin menutup buku itu dengan tangan bergetar, mual karena campuran kengerian dan rasa bersalah. Ia bertemu dengan seorang dukun tua di pinggir hutan, seorang lelaki keriput bernama Pak Haji yang pernah menjadi saingan Kiai. Ritual itu menyayat sisi terdalam manusia, anak muda. Nafsu menjadi senjata, darah menjadi ikatan. Kata dukun itu, suaranya bergetar. Tapi sebelum bisa memberikan petunjuk lengkap, cara menghancurkan altar dengan darah penebusan, dukun itu tewas secara mendadak. Tubuhnya terkoyak dari dalam, darah menyembur seperti air mancur sensual yang gelap, mata terbelalak dalam ketakutan terakhir. Aswin lari, tapi bisikan mengikuti. Kau selanjutnya rasakan kenikmatan kegelapan. Konflik internal Aswin mencapai puncak. Ia bergumul dengan dosa-dosanya, perselingkuhan yang sensual tapi sadis, masa lalunya sebagai narapidana di mana ia pernah membunuh dalam amarah nafsu, dan keinginan bertahan hidup yang kini terasa seperti pengkhianatan terhadap jiwa Nabila. Apakah aku pantas diselamatkan? Atau harus kubayar dengan darahku sendiri? Gumamnya, luka di perutnya menggeliat lebih ganas, seolah entitas itu sudah bersarang di dalamnya. Desa semakin hancur, kematian-kematian baru menyayat hati warga, dan Aswin tahu, rahasia ini akan membawanya ke klimaks kegelapan yang tak terelakkan. Hutan belantara di belakang desa Cikampek menelan Aswin seperti mulut raksasa yang haus. Cabang-cabang pohon meraih tubuhnya yang lemah seperti jari-jari mayat yang dingin. Luka di perutnya kini sepenuhnya hidup, menggeliat dengan denyut yang seperti detak jantung asing. Cairan hitam menyembur setiap langkahnya, meninggalkan jejak yang berbau busuk dan nafsu terlarang. Petunjuk dari dukun tua yang mati, sebuah peta kasar yang digambar dengan darah, membawanya ke gua tersembunyi. Pintu masuknya tersembunyi di balik akar-akar pohon yang seperti urat darah yang membengkak. Udara malam panas dan lembab, membawa aroma amis yang familiar, campuran keringat, darah, dan sesuatu yang lebih gelap. Bau persetubuhan yang sadis, seperti ritual yang tak pernah berakhir. Aswin memasuki gua dengan tangan gemetar memegang obor improvisasi dari kain basah minyak. Cahayanya menari-nari di dinding batu yang diukir simbol-simbol kuno. Mata terbelalak dan tangan mencengkeram yang seolah bergerak dalam kegelapan. Di tengah gua, altar batu berdiri seperti tahta neraka. Di atasnya Nabila terbaring telanjang. Tubuhnya yang dulu sensual kini hancur. Kulitnya retak-retak seperti tanah kering. Darah mengalir lambat dari luka-luka yang membentuk pola ritual, dan matanya hitam pekat, haus seperti rongga yang tak pernah puas. Tapi ia bukan lagi Nabila. Ia wadah untuk entitas jahat yang telah sepenuhnya menguasainya. Sebuah genderuwo milik Kiai Sulaiman, makhluk mitos Jawa yang telah dipanggil melalui ritual gelap untuk mempertahankan kekuasaan spiritualnya. Genderuwo itu, entitas berwujud raksasa berbulu hitam pekat dengan mata merah menyala seperti bara neraka, bukan sekadar roh penjaga. Ia memiliki hobi sadis yang menyayat sisi terdalam manusia, bersetubuh dengan jamaah perempuan desa, menggoda mereka dalam mimpi buruk yang sensual.
Tubuhnya yang besar dan berotot menindih korban dalam ekstasi yang brutal, meninggalkan luka dalam dan jiwa yang hancur. Kiai Sulaiman telah memanggilnya bertahun-tahun lalu, menggunakan ritual yang memadukan nafsu dan darah. Korban perempuan dipaksa minum ramuan afrodisiak, tubuh mereka disetubuhi oleh genderuwo dalam kesurupan, jeritan kenikmatan berubah menjadi penyiksaan abadi. Itulah rahasia pengaruh kiai. Jamaah perempuan yang disucikan sebenarnya telah dirusak dari dalam. Jiwa mereka terikat pada genderuwo, membuat mereka patuh secara buta, sementara kiai menuai kekuasaan dari kegelapan itu. Aswin mendekat, napasnya tersengal, tapi Nabila, atau apa yang tersisa darinya, bangkit dengan gerakan yang tidak manusiawi, tubuhnya melengkung seperti ular yang siap menyerang. "Aswin, kau datang untukku," bisiknya. Suaranya campuran desahan sensual dan jeritan kesakitan, tangannya meraih ke arahnya dengan cakar yang panjang. Pertarungan brutal dimulai saat genderuwo menjelma sepenuhnya dari tubuh Nabila. Wujudnya membesar hingga menyentuh langit-langit gua. Tubuh berbulu yang berdenyut seperti daging hidup, anggota kelaminnya yang mengerikan bergerak seperti ular beracun, dan wajahnya terdiri dari wajah-wajah korban sebelumnya. Perempuan desa yang tersenyum dalam ekstasi gelap, tapi mata mereka penuh air mata darah. Aswin menghantamnya dengan batu tajam, tapi genderuwo tertawa. Suaranya menggema seperti guntur neraka, dan balasannya sadis. Cakarnya merobek bahu Aswin, darah menyembur panas, menciptakan sensasi yang seperti gigitan nafsu yang tak terkendali. Ilusi mengerikan menyerang Aswin, menyayat sisi terdalam jiwanya. Ia melihat dirinya sendiri bersetubuh dengan Nabila lagi, tapi kali ini brutal. Tangannya mematahkan tulangnya dalam pelukan, darah mengalir seperti pelumas gelap, dan jeritan Nabila berubah menjadi tawa genderuwo. Masa lalunya sebagai narapidana muncul, pembunuhan impulsif karena cemburu nafsu, tubuh korban terkoyak seperti daging segar. "Kau sama seperti aku, haus darah dan daging," bisik genderuwo. Suaranya menggoda seperti kekasih yang gelap. Aswin menjerit, menusuk mata makhluk itu dengan pisau dukun, tapi genderuwo balas dengan menindihnya. Tubuh berbulunya panas dan lembab, mencoba memaksa persetubuhan sadis yang akan menghancurkan jiwa Aswin selamanya. Sensasi kejam di mana nafsu berubah menjadi penyiksaan, anggota tubuh terkoyak dalam ritme yang mengerikan. Kiai Sulaiman muncul dari kegelapan gua, jubah putihnya berlumur darah, senyumnya dingin seperti pisau. "Kau pikir ini kebetulan, Aswin? Aku sengaja biarkan kau setubuhi Nabila. Perselingkuhanmu memicu kutukan ini, pengorbanan terakhir untuk memperkuat genderuwoku. Ia haus jamaah perempuan, dan kau umpan sempurna." Kiai tertawa, mengungkapkan bagaimana genderuwo telah membersihkan desa. Perempuan yang hilang, mimpi buruk yang sensual tapi mematikan, jiwa mereka diserap untuk kekuasaannya. Pertarungan mencapai puncak brutal. Aswin didorong penyesalan yang menyayat, merebut kitab penjaga roh dari tangan kiai dan membakarnya di obor. Api menyala seperti neraka yang meledak. Genderuwo menjerit, tubuhnya terkoyak dari dalam, darah dan bulu berhamburan seperti hujan gelap. Wajah-wajah korban muncul dan menghilang dalam teriakan yang mengguncang jiwa. Aswin menusuk jantung Nabila, atau genderuwo, dengan pisau terakhir. Darah menyembur ke mukanya, panas dan lengket seperti akhir dari nafsu terlarang. Gua berguncang, batu runtuh seperti amukan kegelapan yang kalah, dan Aswin roboh. Tubuhnya hancur tapi jiwanya, untuk pertama kali, merasakan penebusan yang gelap. Tapi di tengah kegelapan, bisikan terakhir genderuwo bergema, "Aku belum selesai, nafsu manusia abadi." Gua itu runtuh seperti tubuh yang terkoyak dari dalam. Batu-batu besar bergemuruh turun seperti hujan darah yang membeku, menghancurkan segalanya dalam kegelapan yang haus. Aswin tergeletak di antara reruntuhan, tubuhnya yang sudah babak belur kini hancur total. Tulang-tulang patah menonjol dari kulit yang robek, darah mengalir seperti sungai hitam yang berdenyut, dan luka di perutnya meledak terakhir kali, menyemburkan gumpalan daging busuk yang menggeliat seperti cacing neraka. Pengorbanannya brutal. Ia telah menusukkan pisau ke dadanya sendiri setelah membakar kitab, memutus ikatan genderuwo dengan darah penebusan yang panas dan lengket, sensasi seperti nafsu terlarang yang mencapai klimaks maut. Genderuwo menjerit terakhir, wujudnya terkoyak menjadi potongan-potongan bulu dan daging yang berhamburan. Darahnya menyiram Aswin seperti hujan asam yang membakar kulitnya hingga melepuh, meninggalkan bau amis yang seperti campuran keringat, sperma busuk, dan kematian. "Nafsu abadi," gumam entitas itu sebelum lenyap. Suaranya menyayat jiwa Aswin, mengingatkannya pada semua dosa, persetubuhan sadis dengan Nabila, pembunuhan impulsif di masa lalu, dan kegelapan dalam dirinya yang tak pernah bisa ditebus sepenuhnya. Desa Cikampek kembali tenang, tapi ketenangan itu palsu.
seperti kulit tipis yang menutupi luka bernanah yang siap meledak. Warga yang selamat, hanya segelintir, setelah kematian-kematian brutal yang menyayat hati mereka, berkumpul di masjid tua. Tubuh mereka penuh bekas luka, tangan yang patah, mata yang buta karena diserang ilusi genderuwo, dan jiwa yang hancur karena mimpi buruk sensual yang tak pernah berhenti. Embok Siti, yang dulu menusuk Aswin, kini duduk meringkuk, tubuhnya yang pernah terkoyak dari dalam meninggalkan bekas robekan di perut yang dijahit kasar. Nanah mengalir setiap ia bernapas, mengingatkannya pada penyiksaan abadi. Mereka memilih bungkam, menyembunyikan kebenaran di balik doa-doa palsu, tapi malam hari membawa jeritan samar dari hutan, di mana mayat-mayat korban bangkit sebentar. Tubuh mereka terkoyak dan bergerak dalam ritme persetubuhan gaib, mata hitam pekat haus darah. Trauma itu menyayat sisi terdalam manusia mereka. Nafsu yang dulu disembunyikan kini menjadi monster dalam mimpi, membuat mereka memakan daging sendiri dalam kegilaan, atau mengiris kulit untuk merasakan penebusan yang tak pernah datang. Beberapa bulan kemudian, seorang anak desa kecil bernama Riko, berusia 10 tahun dengan mata polos yang belum ternoda, bermain di reruntuhan gua yang kini ditutupi lumut hijau kehitaman seperti daging busuk. Ia menemukan buku catatan Kiai Sulaiman yang setengah terkubur, halaman-halaman kuning berlumur darah kering yang seperti pola vena hidup. Saat ia membukanya, tulisan tangan Kiai muncul, "Genderuwo tak pernah mati, ia hidup dalam nafsu manusia." Satu persetubuhan lagi, dan ia bangkit lebih kuat, haus darah dan daging yang lebih brutal. Angin berhembus, membawa bisikan sensual yang gelap, dan Riko merasakan sentuhan dingin di punggungnya, seperti tangan berbulu yang meraih. Kutukan belum berakhir, ia hanya menunggu, semakin sadis, semakin brutal, siap menyayat desa sekali lagi dalam kegelapan abadi yang tak terelakkan. Beberapa minggu setelah reruntuhan gua itu, desa Cikampek tampak seperti mayat yang bangkit dari kubur, tenang di permukaan, tapi bernanah dan busuk di dalam. Warga yang selamat berusaha melanjutkan hidup, tapi bayang-bayang kegelapan masih mengintai. Bisikan-bisikan di malam hari seperti desahan kekasih yang haus darah. Pak Lurah, pemimpin desa yang dulu tegas dan dihormati, kini menjadi bayangan dirinya sendiri. Mata cekung, kulit pucat seperti kertas basah, dan tangan yang gemetar setiap ia memegang tongkat kayunya. Istrinya, Bu Lurah, wanita berusia 40-an dengan tubuh montok yang masih menyimpan daya tarik sensual, tampak paling terpukul. Ia sering duduk di teras rumah kayu mereka, mata kosong menatap hutan, seolah menunggu sesuatu yang tak terlihat. "Suamiku, ada yang salah, aku merasa haus," bisiknya suatu malam, suaranya rendah dan menggoda, tapi Pak Lurah hanya menggeleng, tak tahu bahwa kutukan genderuwo belum lenyap sepenuhnya. Ia hanya menunggu, semakin kuat, haus akan nafsu manusia yang abadi. Malam itu, bulan purnama kembali menyinari desa seperti mata yang lapar. Bu Lurah terbangun dari mimpi buruk yang sensual, tubuhnya basah keringat, payudaranya naik turun dengan napas tersengal. Ia merasa sentuhan dingin di kulitnya, seperti jari-jari berbulu yang merayap dari kaki hingga paha, membangkitkan gairah yang tak terkendali. "Siapa?" gumamnya. Tapi suaranya berubah menjadi erangan saat genderuwo muncul dari kegelapan kamar. Makhluk itu telah bangkit kembali, lebih brutal dan sadis. Wujudnya yang raksasa berbulu hitam pekat kini berdenyut seperti daging hidup yang haus. Mata merahnya menyala seperti bara nafsu yang tak pernah padam. Ia bukan lagi terikat pada ritual kiai, pengorbanan Aswin telah melemahkannya, tapi nafsu desa yang tersisa memberinya kekuatan baru, dan Bu Lurah adalah korban sempurna, istri pemimpin, simbol kesucian yang palsu, tubuhnya yang matang siap untuk disetubuhi dengan kepuasan yang gelap. Genderuwo meraihnya dengan cakar kasar, tapi sentuhannya anehnya lembut pada awalnya, seperti kekasih lama yang kembali. Bu Lurah menjerit, tapi jeritannya berubah menjadi desahan saat makhluk itu menindihnya di ranjang kayu yang berderit. Tubuh genderuwo panas dan lembab, bulu-bulunya menusuk kulit Bu Lurah seperti jarum kenikmatan, meninggalkan goresan merah yang berdarah tipis. Ia menggigit lehernya dengan sadis, gigi tajam menembus daging hingga darah mengalir seperti air mancur panas. Tapi Bu Lurah mengerang penuh gairah, tangannya mencengkeram punggung berbulu itu, mencakar hingga bulu rontok bercampur darah. Lebih dalam, lebih kuat. Bisiknya tanpa sadar, jiwanya telah dikuasai oleh nafsu gaib, membuatnya haus akan penyiksaan yang sensual. Persetubuhan itu brutal, penuh kepuasan yang mengerikan. Genderuwo memasukinya dengan kekuatan raksasa, anggota tubuhnya yang mengerikan bergerak seperti ular beracun yang membengkak di dalam, merobek dinding rahim Bu Lurah hingga darah menyembur ke spray, menciptakan genangan hitam yang berdenyut seperti hidup. Setiap dorongan disertai hantaman sadis,
cakarnya merobek paha Bulurah, meninggalkan luka dalam yang mengeluarkan cairan lengket, sementara mulutnya mengisap payudaranya dengan kejam. Gigitan meninggalkan bekas robekan di mana daging terlihat, tapi Bulurah tersenyum dalam ekstasi gelap, tubuhnya kejang-kejang dalam kenikmatan yang penuh gairah. Keringat dan darah bercampur seperti pelumas neraka. Ia mengerang nama Genruwo, suaranya campuran jeritan kesakitan dan desahan orgasme yang tak berujung. Tangannya memeluk makhluk itu lebih erat, memaksa ia lebih dalam, hingga tulang pinggulnya retak seperti kayu patah. Pak Lurah terbangun oleh suara-suara itu. Pintu kamar terbuka lebar, dan ia melihat horor yang menyayat jiwanya. Istrinya bergumul dengan Genruwo. Tubuhnya terkoyak tapi wajahnya penuh kepuasan. Mata hitam pekat haus lebih banyak. "Id, Tuhan, tidak!" jerit Pak Lurah, tapi Genruwo menoleh. Mata merahnya menyala, dan dengan satu hantaman, makhluk itu merobek perut Pak Lurah. Ususnya tumpah seperti ular basah, darah menyembur ke dinding seperti seni gelap. Bu Lurah tertawa dalam kegilaan. Tubuhnya masih bergerak dalam ritme persetubuhan. Darah suaminya menciprat ke wajahnya, menambah sensasi sadis yang membuat orgasmenya lebih intens. Gelombang kenikmatan yang brutal menyapu jiwanya hingga retak. Pagi harinya, desa menemukan rumah Pak Lurah dalam keadaan mengerikan. Tubuh Pak Lurah terkoyak seperti daging segar yang dimakan binatang buas. Organ dalamnya berserakan di lantai seperti pesta kanibal, dan Bu Lurah duduk telanjang di sudut. Tubuhnya penuh luka gigitan dan robekan. Darah mengering di paha seperti bukti nafsu abadi. Ia tersenyum kosong, bisikannya samar. "Ia akan kembali untuk kalian semua." Kutukan Genruwo telah menyebar. Nafsu gelap menyayat desa dari dalam, dan kegelapan baru saja dimulai lagi, lebih sadis, lebih brutal, tanpa akhir. Desa Cikampek kini seperti neraka yang terkubur di bawah kabut. Setiap rumah berbau darah dan busuk. Setiap malam dipenuhi jeritan samar yang bercampur desahan sensual yang mengerikan. Bu Lurah, yang kini menjadi cangkang kosong setelah persetubuhan brutal dengan Genruwo, duduk di sudut rumahnya. Tubuhnya telanjang dan penuh luka robek yang masih mengeluarkan nanah hitam. Matanya hitam pekat seperti lubang menuju kegelapan abadi. Warga desa, yang tersisa hanya segelintir jiwa yang patah, terkunci di rumah mereka, takut keluar setelah kematian sadis Pak Lurah. Ususnya yang berserakan di lantai masih menghantui mimpi mereka, darahnya yang mengering di dinding seperti lukisan kutukan. Genruwo, yang kini semakin kuat karena nafsu manusia yang tak pernah padam, mengintai dari hutan. Bayangannya bergerak di bawah bulan purnama, siap menyeret korban berikutnya ke dalam pesta nafsu dan darah yang brutal. Namun, kabar tentang seorang dukun Sunda dari Gunung Tangkuban Perahu menyebar seperti angin di antara warga yang putus asa. Dukun itu, yang dikenal sebagai Eyang Jaya, adalah seorang lelaki tua dengan tubuh kurus seperti kayu kering. Kulitnya penuh tato mantra yang bercahaya samar di malam hari, matanya tajam seperti elang yang melihat dunia gaib. Ia tiba di desa pada tengah malam, membawa sebuah peti kayu hitam yang diukir simbol-simbol Sunda kuno. Baunya menyengat seperti ramuan akar dan darah kering. Genruwo itu bukan sekadar roh, katanya kepada warga yang berkumpul di masjid tua. Suaranya rendah dan bergetar seperti guntur jauh. Ia adalah nafsu manusia yang diberi wujud, dibesarkan oleh darah dan dosa Kiai Sulaiman. Aku akan menghentikannya, tapi harganya mahal. Darah harus dibayar dengan darah. Eyang Jaya memulai ritual penumpasan di pinggir hutan, tempat gua Kiai Sulaiman pernah berdiri sebelum runtuh. Ia mendirikan altar sederhana dari bambu dan daun pisang. Di tengahnya sebuah tungku kecil membakar kayu cendana dan lemak kambing. Asapnya tebal dan berbau seperti daging bakar yang busuk. Alat-alat ritualnya brutal dan kuno. Sebilah keris berlekuk yang berlumur darah kering dari pertarungan masa lalu. Semangkuk air suci dari mata air Tangkuban Perahu yang dicampur abu tulang manusia. Dan tali dari rambut perawan yang dikepang dengan darah kering untuk mengikat roh. Warga diminta menjauh, tapi beberapa yang nekat, termasuk Riko, anak kecil yang menemukan buku Kiai, mengintip dari balik semak. Mata mereka melebar ketakutan saat ritual dimulai. Eyang Jaya membuka peti kayunya, mengeluarkan sebuah boneka jerami berbentuk manusia. Wajahnya diukir dengan darah hingga menyerupai Bu Lurah, wadah terakhir Genruwo. Ia menusuk boneka itu dengan jarum perak. Setiap tusukan disertai mantra Sunda kuno. Sundang ka roh jahat, balik ka asal, darah ka darah, jiwa ka jiwa. Asap dari tungku berubah menjadi wajah-wajah perempuan desa yang pernah menjadi korban Genruwo. Jeritan mereka menggema, sensual namun penuh kesakitan, seperti orgasme yang berakhir dengan kematian. Genruwo muncul dari kegelapan hutan, wujudnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuh berbulu hitam kini ditutupi luka-luka hidup yang mengeluarkan darah dan nanah. Anggota tubuhnya yang mengerikan berdenyut seperti ular raksasa,
dan wajahnya adalah kumpulan wajah-wajah korban, termasuk Nabila dan Bulurah, yang tersenyum dengan mulut penuh darah. Pertarungan brutal dimulai. Gendruwo menyerang dengan cakar yang merobek udara, mencoba menindih Eyang Jaya seperti ia menindih korbannya dalam persetubuhan sadis. Tapi dukun itu lincah, menghindar sambil menusukkan keris ke lengan makhluk itu. Darah hitam menyembur seperti air mancur neraka, membakar tanah hingga berasap. Gendruwo meraung, suaranya campuran desahan nafsu dan jeritan kematian, lalu mencengkeram Eyang Jaya. Cakarnya merobek dada dukun hingga tulang terlihat, darah mengalir panas seperti lava. "Kau tak bisa bunuh aku, nafsu manusia abadi," teriak makhluk itu, mencoba memaksa Eyang Jaya ke dalam ilusi sensual. Visi perempuan-perempuan telanjang yang mengerang, tubuh mereka terkoyak tapi penuh gairah, menggoda dukun untuk menyerah. Eyang Jaya, dengan kekuatan terakhir, menusukkan keris ke boneka jerami. Jantungnya yang terbuat dari darah kering Bulurah meledak, memicu ledakan gaib yang mengguncang hutan. Gendruwo menjerit, tubuhnya terkoyak dari dalam seperti daging yang disobek mesin, bulu-bulunya terbakar menjadi abu, dan darahnya mengalir seperti sungai hitam yang mendidih, meninggalkan bau busuk yang menyengat. Ia mencoba merangkak menuju Riko, cakarnya meraih anak itu dengan nafsu terakhir, tapi Eyang Jaya menyiramkan air suci dari mangkuk, membuat Gendruwo meleleh seperti lilin neraka. Dagingnya mencair menjadi genangan nanah dan darah yang berdenyut, wajah-wajah korban menghilang dalam jeritan terakhir yang menyayat jiwa. Eyang Jaya roboh, tubuhnya hancur oleh luka-luka brutal, darahnya bercampur dengan genangan Gendruwo, tapi ia tersenyum lemah. Kutukan selesai, tapi nafsu manusia selalu membangkitkannya kembali. Gumamnya sebelum napas terakhirnya terhenti. Warga yang menyaksikan menangis dalam ketakutan dan kelegaan, tapi Riko, yang memegang buku Kiai Sulaiman, merasakan getaran aneh di tangannya. Halaman terakhir buku itu berlumur darah segar, seolah hidup, dan bisikan samar kembali terdengar, "Satu lagi, satu nafsu lagi." Kegelapan belum sepenuhnya pergi. Ia menunggu, siap bangkit dalam kebrutalan yang lebih sadis, menyayat sisi terdalam manusia selamanya. Desa Cikampek, yang kini seperti reruntuhan neraka yang ditinggalkan, akhirnya menarik perhatian dunia luar. Kabar tentang kematian-kematian brutal, tubuh-tubuh terkoyak, dan jeritan malam yang tak henti menyebar ke kota-kota sekitar, hingga mencapai telinga polisi provinsi. Tim investigasi khusus tiba di pagi yang berkabut, dipimpin oleh Inspektur Budi, seorang pria tegas berusia 40-an dengan mata tajam yang telah menangani kasus-kasus aneh sebelumnya. Bersamanya, 4 anggota tim, 2 detektif muda yang skeptis, seorang forensik wanita bernama Rina, dan seorang sersan yang fanatik agama. Mereka datang dengan mobil jeep berdebu, membawa peralatan canggih, kamera, alat perekam, dan senjata api, siap mengungkap kejahatan manusia di balik horor yang digambarkan warga sebagai kutukan gaib. "Ini pasti pembunuhan berantai, mungkin cult lokal," kata Inspektur Budi saat mereka memasuki desa. Suaranya penuh keyakinan yang rapuh, tak tahu bahwa kegelapan sedang mengawasi. Mereka mulai dari rumah Pak Lurah yang hancur, di mana bau darah busuk masih menyelimuti udara seperti kabut beracun. Rina, forensik yang cerdas, membungkuk di atas mayat Pak Lurah yang terkoyak, ususnya yang kering seperti ular mati berserakan di lantai yang berlumur nanah hitam. "Ini bukan serangan binatang, lihat pola robekannya, seperti tangan manusia tapi terlalu kuat," gumamnya. Tangannya yang memakai sarung tangan bergetar saat menyentuh luka yang masih seolah berdenyut. Bulurah duduk di sudut, telanjang dan meringkuk, matanya hitam pekat, bibirnya tersenyum samar sambil menggumamkan mantra tak jelas. Saat detektif mendekat, ia tiba-tiba mengerang. Suaranya campuran jeritan kesakitan dan desahan nafsu yang mengerikan. Tubuhnya kejang seperti sedang disetubuhi oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia datang lagi, haus balas dendam," bisiknya, sebelum jatuh pingsan, meninggalkan warga yang mengintip dari jauh gemetar ketakutan. Malam pertama investigasi berubah menjadi mimpi buruk. Tim berkemah di masjid tua, satu-satunya tempat yang masih berdiri kokoh, tapi angin malam membawa bisikan-bisikan gelap dari hutan. Inspektur Budi terbangun oleh suara aneh, desahan wanita yang sensual tapi bercampur jeritan sadis. Ia melihat Rina berdiri di sudut gelap, tubuhnya bergetar, tangannya meraih ke arah kegelapan seolah dipeluk oleh kekasih gaib. Apa yang kau lakukan?" tanya Budi, tapi Rina berbalik, matanya hitam pekat seperti Bulurah, senyumnya lebar dan haus. "Mereka datang para demit pengikut Gendruwo, menuntut balas atas kematian tuan mereka." Suaranya bukan miliknya lagi, rendah, bergetar seperti hembusan dari kubur, dan tiba-tiba ia menyerang. Cakarnya,
yang tadinya tangan manusia, merobek lengan Budi, darah menyembur panas seperti air mancur neraka. Kerasukan menyebar seperti api di rumput kering. Detektif pertama jatuh korban saat ia menyelinap ke hutan untuk mencari bukti. Gendruwo yang telah bangkit melalui nafsu abadi memanggil para demit pengikutnya. Roh-roh gelap berwujud bayangan berbulu dengan mata merah yang haus darah dan daging. Mereka memasuki tubuh detektif itu melalui mimpi sensual. Visi persetubuhan brutal dengan perempuan desa yang mati, tubuhnya terkoyak dalam ekstasi sadis. Saat bangun, ia bukan lagi manusia. Tubuhnya kejang, mulutnya mengeluarkan darah hitam, dan ia menyerang rekannya sendiri. Gigitannya merobek leher Sersan hingga darah mengalir seperti sungai, meninggalkan jeritan yang mengguncang masjid. Balas-balas atas pengkhianatan manusia. Raungnya, suaranya campuran banyak roh yang menuntut. Inspektur Budi, yang terluka parah dengan luka robek di dada yang menggeliat seperti hidup, berusaha melarikan diri ke jeep, tapi para polisi yang tersisa, semuanya kini kerasukan, mengelilinginya. Mata mereka hitam pekat, tubuh mereka bergerak tidak wajar, seperti boneka yang ditarik tali nafsu gelap. Rina, yang kini menjadi pemimpin demit, tersenyum sadis. Tangannya mencengkeram Budi dengan kekuatan supranatural. Cakarnya menusuk perutnya perlahan. Darah mengalir lambat sambil ia berbisik, "Gendruwo belum mati, ia hidup dalam kami dan balas dendam baru dimulai." Budi menjerit, tapi suaranya hilang dalam kegelapan malam. Desa yang sunyi hanya menyaksikan bayangan-bayangan bergerak menuju kota, siap menyebarkan kutukan lebih luas. Dan di hutan, buku Kiai Sulaiman yang terlupakan berdenyut seperti jantung hidup. Halaman terakhirnya terbuka sendiri, menulis dengan darah segar, "Mereka datang untuk semua."